Oke. Gimana caranya nih? Saya gaptek nih. Belagu-belagung aja tapi gaptek ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Salam kenal, panggil aja Om Ray. Ya, nama aslinya sih Aprianto tapi nama artisnya Om Ray gitu. Jadi kita akan coba agak ngebut di pertemuan ini supaya setidak-tidaknya di satu pertemuan akan banyak yang kalian dapat. Dan biasanya kalau dengan Om ini belajarnya nggak boleh diem. Jadi karena kita sering tektok-tektokan, sering tanya jawab supaya Om tahu pahamnya di mana, nggak pahamnya di mana gitu ya. Kalau nggak paham langsung tanya, jangan malu-malu, jangan ngerasa pertanyaan gue takutnya dibilang gampang gitu ya sama teman-teman yang lain, kok kesannya gue bego banget gitu. Jangan, kalaupun nggak ngerti langsung ditanyain walaupun itu tampaknya sederhana gitu. Karena kalau nggak ngerti terus ditumpuk nggak ngertinya, akhirnya kesana sananya itu jadi riuh ribet gitu ya. Karena yang namanya ilmu hitung, ilmu matematika biasanya sambung menyambung menjadi satu, itulah matematika gitu ya. Nah, kita masuk ke pengertian dulu bilangan berpangkat. Siapa yang tahu pengertian bilangan berpangkat? Ada yang tahu? Diturunin deh level pertanyaannya. Siapa yang mengerti apa itu yang namanya perkalian? Perkalian. Ada yang tahu? Perkalian itu maksudnya misalnya 2 kali 3. Ini artinya apa? 2 kali 3. Dengan 3 kali 2. Ini beda atau sama? Ini yang dari zaman dulu ini sering ribut ya. 2 kali 3 itu ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Ya. Jadi kalau kita bilang hasil 2 dikali 3 dengan 3 kali 2 ini sama-sama 6. Jadi secara hasil dua operasi ini sama. 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Gitu ya secara hasil. Tapi secara proses 2 kali 3 itu artinya ada 2 kali 3-nya. Jadi ini adalah 3 tambah 3 prosesnya ya. Nah, kalau ini 3 kali 2 adalah ada 3 kali 2-nya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi secara proses mereka berbeda, secara hasil mereka sama. Nah, itulah di matematika ya. Jadi nanti untuk menghasilkan suatu nilai, kita bisa berjalan dari cara apapun. Kadang caranya bisa 1 cara, 2 cara, 3 cara, bahkan sampai 10 cara untuk menghasilkan angka yang sama. Seperti itu ya. Tapi secara pengertian masing-masing berbeda. Nah, jadi disimpulkan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat ya, itu intinya. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Gitu. Kalau tulisannya kurang jelas, mohon dimaafin ya. Soalnya ini alatnya kurang oke. Atau alatnya kurang oke apa emang saya nggak bisa nulis, nggak tahu ya. Anggap aja bisa kebaca ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pemangkatan. Gitu. Diwarnain sedikit, biar warna-warni. Pemangkatan. Pemangkatan itu satu level di atas perkalian. Jadi pemangkatan, contohnya 4 dikali 4 dikali 4, ini artinya ada 4-nya 3 kali gitu ya. Jadi 4 pangkat 3. Kalau tadi kan 4 tambah 4 tambah 4, ini kan ada 3 kali 4-nya gitu ya. Nah, ini 4 pangkat 3. Yang satu hasilnya 12, yang satu hasilnya 64. Berbeda ya. Jadi pemangkatan adalah perkalian berulang dengan angka yang sama. Gitu ya. Jadi angkanya sama. Tergantung pangkatnya berapa. Jadi kalau saya bikin
5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Menulis pangkatnya bagaimana, Davina? Gimana, 5 Davina? pangkat 7, Kak. Berapa? 5 pangkat 7. 5 pangkat 7. Yakin ya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. Oke, 5 pangkat 6. Karena ada 6 angka 5 dikalikan secara berulang. Gitu ya. Sip. Dianggap ini sudah paham karena ini dasar banget gitu ya. Nah, selama kalian di SMP ada kewajiban yang harus dilakukan. Ya, selama di SMP ya. Nanti di SMA mungkin dipakai, mungkin juga nggak dipakai. Tapi kalau ini sudah dikuasai di SMP, di SMA-nya atau di SMK-nya ini akan lebih mudah gitu. Apa itu? Modal. Ya, modalnya yaitu 1 pangkat 2. Ini harus kalian hafalkan. Setidak-tidaknya sampai 20 pangkat 2. Ya, setidak-tidaknya. Minimal gitu ya. Tapi bagusnya adalah sampai 30 pangkat 2. Yuk, coba diingat di dalam hati masing-masing gitu ya. 1 pangkat 2 berapa? 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64, 9 pangkat 2, 81. Kalau 10 pangkat 2, 100 ya. Nah, yang mulai agak mikir di sini ya, 11 ya. Yuk, mulai. 11 pangkat 2, 1, 21. 14. 12 pangkat 2, 14, 4. 13 pangkat 2, 169. 14 pangkat 2, dibalik aja 196. 15 pangkat 2, berapa deh? 200. 25. 16 pangkat 2, 256. 17 pangkat 2, 289. 18 pangkat 2, 324. 19 pangkat 2, 361. 20 pangkat 2, 400. Nah, setidak-tidaknya sampai sini. Ya. Ini harus wajib dihafalin gitu. Jadi pertemuan berikutnya Om tanya ya, nanti acak random nih nanyanya. 1 pangkat 2 sampai 20 pangkat 2 harus sudah hafal gitu ya. Ingat tuh PR-nya. Nah, berikutnya modal selama di SMP adalah pangkat 3. Ya, pangkat 3. Mulai 1 pangkat 3. 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64, 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3, 216. Benar nggak ya? Benar ya? Iyalah, benar lah. 7 pangkat 3, 3 pangkat 343, 8 pangkat 3, 512, 9 pangkat 3, 729, 10 pangkat 3, 1000. Itu ya. Ini yang juga harus dihafalkan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Nah, kira-kira siapa yang sudah hafal untuk 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3? Ada nggak? Atau belum sama sekali? Nah, udah ya? Udah hafal lah ya? Masih belum ada yang dihafalin. Nah, ada cara, ini kan cara ngapalin ya. Kalau Om kadang suka bukan ngapalin tapi ngakalin. Beda ya, ngapalin dengan ngakalin ya. Ngapalin itu takutnya udah capek-capek
ngapalin itu begitu kesandung jatuh gitu ya hafalannya. Hilang semua tuh hafalan. Nah, kadang lebih mungkin untuk ngakalin dibanding ngapalin. Jadi gini ya, ini Om kasih tahu cara Om buat ngakalin. Karena Om itu orangnya ngitung, bukan ngapal. Jadi kalau ngapal itu agak susah gitu ya. Jadi Om ini ceritanya lulusan kedokteran hewan gitu ya. Sarjana kedokteran hewan, sama kayak orang tuanya si Azra dan Davina ya. Tapi orang tuanya Azra dan Davina tuh pinter-pinter tuh, ngapalnya jago. Kalau Om nggak jago ngapalin, jagonya ngitung gitu ya. Nah, karena tidak jago ngapalin, jadi harus punya cara untuk ngakalin gitu ya. Gimana caranya? Jadi kalau yang 1/3, 2/3, 3/3 itu kan dia ini benar diapalin ya, dan gampang gitu ya. Karena cuma 3. Nah, kalau mulai 4 dan sampai 10 itu diakalin. Caranya gimana? 4 itu diulang. 4, 6, 4. Gitu. Untuk 5/3 dan 5/3 dan 6/3 kita tulis dulu di sini. Belakangnya ini 5, ini 6. Nah, depannya ini 12, ini 21. Tinggal dibalik aja. Yang 5, 1, 2, yang 6, 21. Gitu ya. Nah, 7/3 ini ngakalinya 3 tambah 4 itu 7. 4 tambah 3 juga 7. Jadi diulang ya. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 3, 7. Untuk 8, cara ngakalinya 5 tambah 1 tambah 2 itu 8. Gitu. Ya, 5 tambah 1 tambah 2 itu 8. 9/3, 7 tambah 2 sama dengan 9. Gitu. Kalau 10/5 gampang ya. Gitu, tinggal 1000. Nah, itu cara ngakalinya. Nggak Om ulang karena nanti ada recordnya. Nanti bisa dipelajari di record. Oke. Jadi di pertemuan mendatang Om tanya acak 1/2 sampai 20/2, 1/3 sampai 10/3 harus sudah hafal. Sip ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ini. Ini baru Om pengen kalian punya modal ya di SMP. Modalnya ini. Nah, ini dia. Kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Jadi sifat pertama yang sangat terkenal dan paling sering digunakan adalah kalau ada perkalian bilangan berpangkat. Ini ya kalimatnya. Ada perkalian bilangan berpangkat dengan kondisi bilangan utamanya sama. Jadi bilangan yang depan itu bilangan utama. Ini pangkatnya gitu ya. Maka untuk menyederhanakannya tinggal tulis aja bilangan utamanya satu kali, lalu pangkatnya ditambahkan. Contoh, misal kita pengen menyederhanakan 2/3 dikali 2/4, kita bisa sederhanakan karena ini bilangan utamanya sama-sama 2, jadi 2-nya 1 aja ditulis. Pangkatnya ditambahin. 3 tambah 4 sama dengan 2/7. Seperti itu. Oke. Sifat kedua. Kalau ini sama juga ya. Jadi kalau ada bilangan utamanya, nah masih sifat perkalian ya, bilangan pangkatnya. Tinggal pangkatnya ditambahkan. Kondisinya kayak gini. Ini hampir sama dengan yang pertama. Sifat ketiga. Kalau terjadi pembagian, ya ini hukum operasinya pembagian, bilangan utamanya sama, tinggal pangkatnya adalah dikurangi gitu. Misalnya 2/8 dibagi 2/6 ini adalah 2/8 kurang 6. Jadi 2/2. Gitu. Percaya nggak ya? Coba kita coba ya. 2/3 itu berapa sih? 8 ya. 2/3 itu kan 8. Dikali 2/4 itu adalah 16 ya. Gitu. Maka 8 kali 16 adalah, ayo siapa yang bisa ngitung tanpa coret-coretan 8 kali 16? Caranya
8 kali 10. Ini kan 16 itu 10 tambah 6 ya. Berarti 8 kali 10, 80. 8 kali 6, 48 gitu ya. Maka jadi 128 gitu. Nah, 128 ini benar nggak sih? 2 pangkat 7? Iya. Jadi kalau kita kalikan, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini adalah 128. Ya, ini yang kita sebut dengan 2 pangkat 7. Seperti itu. Ya. Nah, ini sama nih. Si berarti 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 kan berarti 2 pangkat 7 kali 2 ya. 128 kali 2 itu berarti berapa tuh? 256 ya. 256. 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Jadi 256 dibagi 64 itu adalah 2 pangkat 2 atau 4. Gitu ya. Itu aplikasi di angkanya. Nah, ini sama aja ya. Kalau modelnya pangkat pecahan, yang penting operasinya pembagian, bilangan utamanya sama, maka pangkatnya dikurangi. Nah, selanjutnya adalah kalau pangkatnya negatif, ya, pangkatnya negatif. Biasanya nanti di soal-soal atau di operasi di matematiknya ya, dijadikan pangkat positif. Nah, bagaimana menjadikan pangkat positif? Tinggal dibalik posisinya. Jadi A pangkat min P, ya A pangkat min P, ini kan sebenarnya adalah A pangkat min P per 1 ya. Karena dibagi 1, tidak perlu ditulis kalau di matematika. Nah, untuk menjadikan bilangan berpangkat positif, maka posisinya dibalik. Jadi, 1 per A pangkat P. Gitu. Paham ya? Contoh, misalnya ini ada pada soal angka gitu ya. Misalnya kita pengen mengubah 2 pangkat min 3. Nah, 2 pangkat min 3 ini sebenarnya kalau di pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 3 atau 1 per 8. Nah, posisinya juga gitu kalau dia pecahan. 1 per 3 pangkat min 2 misalnya. Nah, 1 per 3 pangkat min 2, kalau mau dijadikan bilangan berpangkat positif, menjadi 3 pangkat 2 per 1. Per 1 ini nggak perlu ditulis. Atau 9. Sip? Paham ya? Nah, terus misalkan ada gabungan antara angka dan huruf gimana? Misal dia 3 pangkat 3B pangkat min 2. Maka untuk menjadi pangkat positif gimana? Yang pangkat negatif itu kan cuma B ya. 3-nya ini kan pangkatnya positif. Positif berapa? 3 ini 3 pangkat 1 sebenarnya, ini 1. Tapi nggak perlu ditulis ya kalau di matematika. Jadi kalau untuk berpangkat positif, dia akan menjadi 3 kali B pangkat min 2 ini menjadi 1 per B pangkat 2. Maka kalau digabungin menjadi 3 per B pangkat 2. Jadi yang pangkat negatifnya aja yang dibalik gitu ya. Angkanya jangan ikutan. Gitu. Sip ya? Lanjut. Sifat yang ke-6. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi gitu. Kalau tadi kan bilangan nomor 1 itu kan bilangan berpangkat dikali dengan bilangan pangkat yang lain ya. Bilangan utamanya sama. Nah, tinggal menyederhanakannya adalah pangkatnya ditambah. Tapi kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Misal, 3 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 3. Nah, ini sama artinya dengan, jangan 3 deh, 2 aja. Sudah paham? 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka ini sama artinya dengan 2 pangkat, nah ini dikalikan nih, 2 kali 3 atau 2 pangkat 6. Ya, kita coba ya, benar nggak sih? 2 pangkat 2 itu kan adalah 4 ya. Nah, 4 pangkat 3 adalah 64. Betul nggak 2 pangkat 6 adalah 64? Betul ya? Tadi di sini udah kita cari ya, bahwa 2 pangkat 6 ini adalah 64. Oke. Selanjutnya. Nah, ini sama aja ya. Jadi kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Nah, ini
pangkat pertama 1 per Q, pangkat kedua P, maka artinya misalnya A1 per Q dikalikan P. Ini sama aja A pangkat P per Q. Maksudnya gitu. Ya, maksudnya dari tulisan pangkat ini. Nah, selanjutnya sifat 8. Sifat 8, jadi misalnya ada 2 buah angka yang saling kali ya. A, B itu maksudnya adalah A kali B. Jadi A itu sebuah digit, B itu sebuah digit yang lain. Nah, berpangkat. Nah, maka pangkatnya itu milik A dan B. Gitu. Bukan berarti AB ini A sebagai puluhan, B sebagai satuan ya. Jadi beda antara 23 dengan ini tidak sama dengan 2 kali 3. Jadi di matematika itu berbeda ya. Ini 23, yang kanan itu 2 kali 3 kalau ada titiknya. Oke. Nah, jadi kalau ada bilangan saling berkali gitu ya. Jadi misalnya gini. 2B pangkat 3. Maka si 3 ini, si pangkat ini milik 2 dan milik 3 gitu. Jadi dia akan menjadi 2 pangkat 3 kali B pangkat 3. Gitu. Nah, dalam aplikasi soal gimana? Misalnya kita pengen mencari tahu nih 6 pangkat 3 itu bisa diubah menjadi apa? Nah, 6 pangkat 3 itu kan 6 itu kan 2 kali 3 ya. Gitu. Maka 2 kali 3 pangkat 3 artinya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. Jadi kalau 6 pangkat 3 ini kan 216 tadi kita cari. Nah, kalau ini 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 3 itu 27, jadi 8 kali 27 pasti hasilnya sama dengan 216. Begitu. Ya, ini aplikasinya nih. Aplikasi dari sifatnya. Nah, yang sifat 9 juga hampir sama ya. Jadi AB pangkat P per Q sama dengan pangkat ini milik A dan milik B. Seperti itu. Oke, ini sifat-sifatnya. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Si Mikael udah datang belum? Belum datang juga ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Secara teori, bilangan berpangkat boleh dikatakan ini aja. Ya, cuman ini bilangan berpangkat. Sesederhana ini, tapi nanti variasi soalnya yang memang agak banyak gitu ya. Nggak tanya nih ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita coba masuk ke apa itu namanya, contoh soal. Oke. Ya. Sudah siapkan buku, pulpen? Azla, Ismi, Devina? Davina? Udah, Kak. Nah ya. Oke. Ya, Kak. Coba nomor 1. Ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Ya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. 1 menit dari sekarang. Ayo. Bilang. Oke. Ada yang sudah? Sudah, Kak. Davina, berapa jawabannya? 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Azla, Ismi? 2 pangkat 4, Kak. Oke. Ismi? Enggak. Ya? Tetot.
Habis ya. Jadi 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3, karena bilang utama yang sama, tandanya perkalian, maka pangkatnya tinggal kita tambah. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 5 tambah 3. Nah, biasanya kalau berkarya sih kasih waktu minggu 2 minggu. Tapi oke. Oke, selamat datang Mikael. Selamat ngikut ya Mikael ya. Nah, 2 pangkat 5 di mana sini? Ini ya. 2 pangkat 5 ditambah 3. Nah, terus ini adalah pembagian ya. Nah, pembagian berarti pangkatnya dikurangi 4 gitu. 5 tambah 3 8 kurangi 4 berarti 2 pangkat 4. Sip ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Selanjutnya nomor 2. 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan bentuk yang paling sederhana. Satu menit dari sekarang silakan. Yang sudah boleh bicara jawabannya. Belum ada yang bisa? Tapi masih Berapa? agak kurang yakin. 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 2. Oke, gitu ya. Pas 1 menit. Jadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 9. ya, jadi tidak boleh, bukan tidak boleh, artinya kalau kita pengen bentuk hasilnya dalam bentuk pangkat, maka bilangan utama yang berbeda tidak bisa disatukan ya. Yang bisa disatukan adalah yang berpangkat beda, yang berpangkat sama, berbilangan utama sama. Saya ngomong apa sih? Jadi 2 pangkat 7 tambah 2 gitu ya, karena ini perkalian. Ya, dikali 3 pangkat 2. Nah, ini menjadi 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 2. Sip, keren. Selanjutnya, soal terakhir yang polos gitu ya. Soal terakhir yang polos. 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat M 3 pangkat N. Berapakah M ditambah N? Begitu pertanyaannya. Dimulai dari sekarang. 1 menit. Ada yang bisa? Udah?
Yang udah boleh bersuara. 5, 4, 3, 2, 1. Ini nggak bisa jawabnya, nggak jawabnya malu-malu atau memang nggak bisa? Atau bisa? Belum terlalu ngerti. Gimana? Belum terlalu ngerti. Belum terlalu ngerti. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, dikumpulkan aja dulu yang angka utamanya sama. 2 pangkat 6 dengan 2 pangkat min 2 kan sama ya? Kita kumpulin. 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat min 2. Lalu 3 pangkat 2 dikumpulin dengan 3 pangkat 5. Nah, ini akan menjadi 2 pangkat berapa, 3 pangkat berapa gitu kan. Karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahin aja. Jadi 6 ditambah min 2 atau 6 dikurang 2 gitu ya. 3 pangkat 2 tambah 5. Jadi hasil akhirnya 2 pangkat 4, 3 pangkat 7. Di mana 4 adalah angka M, 7 adalah angka N. Maka M berarti apa? 4 ditambah N berarti 7. Maka jawabannya adalah 11. Dipahami? Ya. Paham ya? Yang lain paham? Paham, Kak. Oke, sip. Selanjutnya, baru kita mau mengubah-ubah bentuk ya. Sekarang nggak angka, tapi huruf. Jadi A ditambah A pangkat 8 kali B pangkat 4 per C pangkat 2 dikali C pangkat 3 dikali B pangkat 2 per A pangkat 3. Jadi A, B, C. Pangkat berapa? Begitu. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang. Ada yang sudah? Aku tapi agak nggak yakin. Pindah? A pangkat 5 dikali B pangkat 6 dikali C. Nah, gitu. Iya. Ini ada pindah ya? Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Habis, yuk kita cek. Betul nggak ya Davina ya? Seperti tadi, yang ini kan perkalian ya? Karena perkalian, jadikan satu aja. Tuh, ininya. Baru kita kumpulin. A pangkat 8, A pangkat 3 di bawah gitu ya. Terus B pangkat 4, B pangkat 2 di atas juga. C pangkat 3, C pangkat 2 di bawah. Nah, yang atas bawah ya dikurangin gitu ya. Yang atas-atas ya ditambahin. Maka menjadi A. Nah, yang ini kan 8 kurang 3 ya. 8 kurang 3, 5. Yang B, 4 tambah 2, 6. Yang C, 3 kurang 2, 1. Gitu. Sip? Betul ya? Berarti Davina ya? Oke. Yang lain dipahami? Azla, Mikael, Ismi? Paham. Paham ya? Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Tidak. Kalau gitu tinggal FMI ya gimana Nggak ya? ada ya? Oke. Lanjut. Nomor 5. Misalnya 8 A pangkat 3
dibagi 6 B pangkat 2 dikali 9 B pangkat 5 dibagi 12 A pangkat 4 misalnya. Ini 3 ya. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang. Ada yang udah bisa jawab? 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang bisa jawab? Coba mencoba. Jawabannya apa? Seperti biasa, ya. Karena ini perkalian, maka dijadikan 1 aja, tet, gitu ya. Lalu yang sama-sama, terus yang kedua dilakukan adalah angka majuin dulu ke depan. Oh, di sini ada 8, di sini ada 9, di sini ada A pangkat 3, di sini ada B pangkat 5, gitu ya. Lalu di sini ada 6, di sini ada 12, di sini ada A pangkat 4, di sini ada B pangkat 2. Sampai sini dulu nih. Caranya gitu ya, paham ya? Bahwa angka maju semua, lalu angka huruf dijejerin tuh, yang sejenis-sejenis. A dengan A, B dengan B, gitu ya. Nah, kemudian yang biasanya suka mubazir langkahnya, bukan salah tapi mubazir langkahnya adalah ini dikalikan nih. Mubazir nih. Ya. Kalau angkanya kecil masih oke, tapi kalau angkanya besar nanti jadi mubazir. Nah, terus gimana caranya? Harus coret-coret dulu ya. Coret-coretnya berarti kok pindah ini? Gimana caranya? Apa tadi? B pangkat 2 ya. Oke. Ini bisa pindah gini. 8 kita coret dibagi 4, 2. 12 dibagi 2, dibagi 4, 3 gitu ya. 9 dibagi 3, 3 gitu ya. Nah, 2 kali 3 6, ini 6 berarti habis gitu. Dah, selesai nih. Kalau habis berarti bukan 0 ya, tapi 1. Nah, baru urusin yang ini nih. A pangkat 3, A pangkat 4. Gimana nih jadinya nih? A pangkat 3 di atas, A pangkat 4 di bawah. Ya, yang besar kurang yang kecil gitu ya. Kan ini berbeda tempat ya. Yang satu pembilang, satu penyebut. Tinggal dikurangin aja. Yang besar kurang yang kecil. Jadi bukan 3 kurang 4. Kalau 3 kurang 4, maka ini menjadi A pangkat min 1. Ya, akhirnya kita harus membalik lagi. Nah, kalau gitu buang-buang langkah. Langsung aja A pangkat 4 dikurangin A pangkat 3 atau 4 kurang 3. Maka A-nya di bawah A pangkat 1. Ya. Lalu B pangkat 5 dengan B pangkat 2. Berarti 5 kurang 2. B-nya ada di atas sisanya. Gitu. Maka hasil akhirnya adalah B pangkat 3 per A. Sampai sini paham? Paham tuh? Nah, ada pertanyaan? Nggak ada? Tes lagi ya. 6. Sama seperti nomor 5. Coba. Nomor 6, misalnya 24 A pangkat 4 B pangkat 5 per 18 C pangkat 3 dikali 9 C pangkat 2 B pangkat 3 per 16 A pangkat 2.
Ya, silakan. Belum dihitung waktunya. 1 menit dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Tet. Ada yang mau jawab? Langkahnya gimana tadi? Langkahnya adalah majukan angka semua. 24 kali 9. A pangkat 4. Nggak ada ya di atas lagi ya. Terus B pangkat 3. B pangkat 5. C pangkat 2. Kayak gitu. Selanjutnya 18, 16, A pangkat 2, C pangkat 3. Gitu ya. Kita sederhanakan. 9 dan 18. Coret. Coret. 2. Gitu ya. Lalu 24 dan 24 dibagi 2. Coret. Coret. 12. 12 dan 16 disederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Nah, untuk angkanya 3/4. Selanjutnya, A pangkat 4 dikurangin A pangkat 2. Sorry, 4 kurang 2 gitu ya. Sisanya di atas kan ya. Maka A pangkat 2 di atas. B pangkat 3 dengan B pangkat 5 berarti 3 tambah 5. B pangkat 8 di atas juga. C pangkat 2 di atas, C pangkat 3 di bawah, berarti yang gede bawah ya. 3 kurang 2, 1 berarti di bawah. Nah, hasil akhirnya ini. 3/4, 3 A pangkat 2 B pangkat 8 per 4C. Sip, dipahami dulu. Sebelum kita masuk ke soal variasi selanjutnya. Ini masih variasi jujur nih ya. Variasi jujur yang kedua gitu maksudnya. Sekarang kita masuk ke variasi yang berikutnya. Berikutnya, soalnya modelnya kayak gini. Misalnya 64 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Berapakah nilai X? Nah, itu. Gimana tuh? Jadi ini artinya kita bermain di persamaan bilangan berpangkat ya. Kenapa disebut persamaan? Karena tandanya sama dengan gitu. Kalau tandanya nanti lebih besar dari, itu beda lagi urusannya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka kita lihat bilangan yang kecil. Bilangan utama yang kecil. Bilangan utama yang kecilnya adalah 2 ya. Maka ini akan kita ubah menjadi 2 pangkat berapa. 64 tadi 2 pangkat berapa ya? Ada yang ingat nggak? 64 itu 2 pangkat berapa? Yuk. 64 2 pangkat berapa? Ayo cuy. Lihat. Ayo, siapa yang bisa jawab? 64 2 pangkat berapa?
Ya, daripada bengong. Kemana nih? 2 pangkat 6. 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat Ya. 6. Jadi 64 kita ubah menjadi 2 pangkat 6. Gitu. Nah, ini tetap Ya, 2 pangkat 2 pangkat X plus 1. Nah, setelah bilang utamanya sama-sama 2, berarti yang kita pedulikan adalah pangkatnya. Bukan berarti ini dicoret ya. Bukan ini dicoret, nggak boleh. Ini bukan pencoretan. Karena pencoretan itu adalah pembagian gitu ya. Nah, kalau ini artinya kita cuekin gitu. Ini kita cuekin karena sudah sama. Yang kita pikirin tuh yang ini, 6 dan X plus 1. Ini 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Artinya 6 itu sama aja dengan X plus 1 nilainya. Paham nggak? Jadi, karena ini 2 pangkat 6 dikatakan sama dengan 2 pangkat X plus 1, maka 6 ini sama dengan X plus 1. Kalau di kalimat bahasa Indonesia ya, misalnya saya jalan bareng dengan seorang wanita. Ada kalimat lain, saya jalan bareng dengan Susi. Nah, siapa wanita? Gitu. Ini sayanya udah nggak dipeduliin lagi. Yang dipikirin si wanitanya, yaitu Susi. Gitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu gini. Nah, sama kayak gini. 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Maka 6 ini adalah X plus 1. Gitu. Dipahami ya? Jadi yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang belum paham, mudah-mudahan jadi paham. Jadi bukan berarti kita nyoret ya, tapi kita yang kita pikirin cuman pangkatnya. Karena bilang utamanya sudah sama. Artinya ini sudah masuk ke SPLSP nih, materi kelas 7. Jadi materi kelas 7 harus dikuasain. Kalau 6 adalah X plus 1, maka X gimana? Supaya X sendirian, maka satunya pindah ke sana ya. Pindah ke sana berarti kita main hukum apa? Hukum pindah sama dengan, yaitu plus jadi min, min jadi plus, kali jadi bagi jadi kali gitu ya. Maka ini kan plus nih, plus jadi min, berarti 6 dikurang 1. Nilai X-nya adalah 5. Begitu. Dipahami? Kita coba ya, nomor 8 ya. Nomor 8. Misalnya, apa ya? 243. Ini sama dengan 9 pangkat X plus 2. Jangan X plus 2, sorry. X aja deh. 9 pangkat X. Berapakah nilai X? Yuk, silakan. Ini masuk soal variasi juga ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, dikasih kesempatan 1 menit lagi. Dikasih clue-nya. 243 dan 9 pangkat X sama-sama dijadikan 3 pangkat X. Yuk, silakan 3 pangkat berapa gitu. So,
Diulang 1 menit lagi. 243 dijadikan 3 pangkat berapa? 9 pangkat X juga dijadikan 3 pangkat berapa? Gitu. Ada yang mau jawab? 5, Aku nggak yakin. 4, Aku nggak yakin cuma ini berapa? kayak gini. Berapa? Kelihatan nggak? X-nya 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 ya jawabannya ya. Iya. Oke, ada lagi? Ada? Oke, kita bahas ya. Jadi 2 pangkat 3 itu 3 pangkat berapa ya? Ayo. Gimana cara carinya 2 pangkat 3? Jadi gini, 243 itu kita bagi dengan 3. 243 itu adalah 3 kali berapa? Yaitu 3 kali 81 gitu ya. Nah, 81 itu 3 kali berapa? 3 kali 27. 27 itu 3 kali berapa? 3 kali 9. 9 itu 3 kali berapa? 3 kali 3. Oh, berarti 243 itu adalah 3 pangkat 5. Gitu. Sip ya. Nah, 9X ini, 9 ini kan adalah 3 pangkat 2. Gitu ya. Pangkat X. Berarti kita pakai sifat yang bilangan berpangkat dipangkatin lagi gitu ya. Maka 3 pangkat 2 pangkat X menjadi 3 pangkat 2X. Sip. Nah, karena sudah sama-sama 3, maka kita nggak pikirin. Yang kita pikirin adalah 5 sama dengan 2X. Maka X adalah, supaya X sendiri, 2 pindah ke sini ya. Karena 2X itu artinya 2 kali X, maka kalau pindah, jadi perkalian, jadi pembagian ya. Yang datang di bawah, berarti X adalah 5/2. Begitu. Yang mana yang nggak paham? Siapa yang nggak paham? Nggak pahamnya di mana? Gitu. Ada yang nggak paham? Paham? Beres? Beres ya? Oke. Nanti bisa dilihat-lihat lagi di rekornya. Kita masuk ke materi, submateri yang baru, yaitu akar. Bilangan akar. Ya. Bilangan akar ini lawannya perkalian ya. Lawannya perkalian. Jadi dia juga punya sifat. Akar itu lambangnya begini. Set 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 gitu ya. Kalau ini, jadi ini ada angka, ini ada angka juga. Kalau angka di sini, di yang kotak ini disebutnya dengan disebut dengan akar pangkat. Gitu. Nah, ini bilangan utamanya. Jadi misalkan saya beginiin, misalnya ya, maka menyebutnya adalah akar pangkat 2 dari 64 gitu. Kalau saya bilang begini, berarti akar pangkat 3 dari 64. Sip ya? Jawabannya beda ya. Akar pangkat 2 artinya berapa kali berapa supaya 64. Angka kembar kalau dikalikan supaya 64, yaitu 8. Nah, kalau akar pangkat 3 artinya berapa kali berapa yang angkanya kembar, ya, 3 ini angka kembar, supaya jadi 64, yaitu 4, 4, 4. Gitu. Jadi kalau ini akar pangkat 2,
ada dua nih, ada dua angka kembar, maka dia keluar 1. Oh, hasilnya ini. Akar pangkat 2 dari 64 adalah 8. Kalau ini akar pangkat 3, untuk bisa keluar dari akar, harus ada 3 angka kembar. Oh, ada 4, 4, 4. Berarti keluarnya 1. Satu angka aja, maksudnya bukan angka 1 ya, tapi 1 angka. Oh, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi, kalau akar pangkat 2, karena umumnya adalah akar pangkat 2, maka kalau akar pangkat 2 tidak ditulis angka 2-nya. Cukup begini aja. Kalau dia kosong, artinya kita harus tahu sama tahu, ya, ini adalah akar pangkat 2. Tapi selain akar pangkat 2, ini harus ditulis. Gitu ya. Nah, kita bicara sifat-sifat sekarang. Sifatnya, kalau A pangkat 1 per N, ya, ini artinya A pangkat 1 akar N, gitu. Jadi, yang pembilang ini sebagai pangkat dari si A, yang penyebut ini sebagai sebagai pangkat dari akarnya. Ya, jadi misalkan saya bilang 2 pangkat 3/4, maka kalau dibentuk akar menjadi 2 pangkat 3 akar 4 gitu. Sip ya? Oke. Selanjutnya sorry. Kalau sama ya, misalkan A pangkat min 1 per N gitu, maka untuk menjadi positif, posisi dibalik ya. Ini kan aslinya adalah A pangkat 1 per N per 1. Nah, untuk menjadikan pangkatnya positif, kita balik posisinya. 1 per gitu. A pangkat 1 per N. Sehingga ini menjadi 1 per akar A pangkat 1 per N. Tapi 1 ini nggak perlu ditulis. Maka menjadi akar pangkat N dari A. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita ngomong operasi bilangan akar. Operasi bilangan akar dia ada operasi perkalian dan pembagian. Ya. Jadi kalau operasi perkalian dan pembagian, aturan dasarnya adalah yang dioperasikan sesama bilangan utama, terus sesama bilangan akar. Kenapa ada bilangan utama, ada bilangan akar? Jadi akar itu sama seperti pecahan. Maksudnya gini. Kalau pecahan ya, Misalnya 6 dibagi 3. Ini berapa nih? Bulat ya, yaitu 2 gitu. Tapi begitu ada 6 dibagi 4. Nah, ini kan menjadi 6 dibagi 4 bisanya 1, sisanya 2, pembaginya 4. Nah, ini yang disebut dengan pecahan campuran. Oke. Nah, di akar juga sama. Ada bilangan akar bulat, ada bilangan akar campuran. Maksudnya gimana? Kalau akar pangkat 2 dari 4 adalah 2, gitu ya. Nah, kalau akar pangkat 2 dari 8 gimana? Ulang. Nah, akar pangkat 2 dari 4 kan asalnya gini. 4 itu kan 2 kali 2. Karena ini 2 angka kembar, 2, maka dia keluar 1, yaitu 2. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia 8. Akar pangkat 2 dari 8. 8 itu kan adalah 2 pangkat kali 2 kali 2. Ya, akar pangkat 2. 2 angka kembar ini keluar.
Nah, ini kan nggak ada pasangannya nih. Nah, begitu. Jadi ini 2 akar 2. Ini bilangan utama, ini bilangan akarnya. Contoh lagi. Akar pangkat 9. Akar pangkat 2 adalah 9. Jadi ini kan 3 kali 3. Karena 2 akar kembar 3, maka hasilnya adalah 3. Sip. Nah, tapi kalau dia akar 18, dia kan 3 kali 3 kali 2. 3 ini keluar, 2 ini kan nggak punya pasangan. Jadi akar 2. Nah, ini adalah bilangan akar campuran. Gitu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kalau perkalian dan pembagian bilangan akar, terutama bilangan akar campuran, yang dioperasikan adalah sesama bilangan utama dan sesama bilangan akar. Gitu. Misal 2 akar 3 dikalikan 3 akar 5, maka nah ini 2 kita kalikan dengan 3, nah akar 3 kita kalikan dengan akar 5. Ya, 2 kali 3 akarnya jadi 1 aja, 3 kali 5. Jadi hasilnya 6 akar 15. Begitu. Ya, coba lagi biar nggak lompat. Oke. Coba ya. Misalnya tadi nomor berapa? Nomor berapa tadi? Nomor 8, sekarang nomor 9. Ya, coba. 6 akar 3 dikali 2 akar 2 dikali akar 5. Hasilnya berapa? Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang. Yang udah boleh jawab. Udah? Yang udah? 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang mau jawab berapa? Ingat aturan mainnya? Kalau perkalian bilangan akar campuran yang dioperasikan atau dikalikan atau dibagi gitu ya, sesama bilangan utama dan sesama akar. Berarti ini dikali ini dikali ini. Ini tuh 1 ya. Berarti 6 dikali 2 dikali 1. Akarnya 1 aja. 3 dikali 2 dikali 5. Maka hasil akhirnya 12 akar 30. Gampang ya? Yuk coba lagi yuk. Gabungan dengan pembagian sekarang. 6 akar 5 dibagi 2 akar 7 dikali 8 akar 21 per 9 akar 10. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang.
Ada? Jawab. Oke. Bis. Gimana? Sama seperti tadi eksponen ya. Karena ini perkalian pembagian, kita kumpulin aja semuanya dulu. 6 kali 8 gitu. Lalu 2 kali 9. Nah, di sini 5 kali 21. Di sini 7 kali 10. Coret-coret deh. Dibagi 2, 4. Dibagi 2, 1. Ya. Lalu dibagi 3, 2. Dibagi 3, 3. Oh, sisanya berarti 8/3. Gitu ya. Ini sekarang dibagi 7, 3. Dibagi 7 habis 1 ya. Dibagi 5 habis. Dibagi 5, 2. Oh, berarti di sini 8/3/3/2. Nah, karena pelajaran kita sampai sini, jadi kita belum lanjutin. Padahal di sini nanti ada lanjutannya lagi. Ya, sampai sini ini sudah benar. Sip, paham? Paham ya? Nah, sekarang kita pengen lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan, operasi plus dan min, jadi hukumnya beda ya. Hukumnya adalah yang bisa dioperasikan hanya yang akarnya sama. Tuh, operasi tambah dan kurang bilangan akar campuran bisa dioperasikan hanya yang akarnya sama, yang ekornya nih sama. Lalu yang dioperasikan bilangan utamanya saja. Gitu. Ya, ingat yang dioperasikan enggak semuanya, tapi bilangan utamanya. Kalau tadi kan perkalian kan ya bilangan utama dioperasikan, bilangan akarnya dioperasikan juga gitu ya. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan enggak. Hanya bilangan utamanya saja. Contoh 11. 2/3 ditambah 4/5 ditambah 5/3. Ya, nah ini jawabnya gimana nih? Yang akar 3 kita kumpulkan menjadi 2/3 ditambah 5/3 ditambah 4/5. Yang bisa dioperasikan yang mana? Hanya yang ini. Yang ini berarti nggak ada temennya. Maka hasil akhirnya, ingat yang dioperasikan bilangan utamanya saja. Berarti yang ini dioperasikan. Ya, 2 tambah 5 yaitu 7/3 ditambah 4/5. Selesai. Ingat ya, yang bisa dioperasikan hanya yang akarnya sama. Coba yuk, nomor 12. Kalian yang ngerjain. 6/7 ditambah 5/3 dikurang 2/7 ditambah 3/3. Yuk, silakan. 1 menit dari sekarang.
Berapa? 4 akar 7 tambah 8 akar 3. 4 akar 7 tambah 8 akar. Ya. Saya simpan ya. Siapa tadi itu? Tadi siapa yang jawab? Davina, Kak. Vina ya. Oke. Yang lain? Punya jawaban lain atau sama? Sama. Sama ya. Oke. Prinsipnya yang dioperasikan hanya akar yang sama. Kita kumpulin aja dulu. 6 akar 7 dikurang 2 akar 7 ditambah 5 akar 3 ditambah 3 akar 3. Udah kumpul nih akar 7 akar 7, akar 3 akar 3. Tinggal operasikan bilang utamanya. 6 kurang 2 adalah 4 akar 7, 5 tambah 3 berarti 8 akar 3. Gitu ya. 8 akar 3. Sip. Dah, 2 contoh cukup. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membuat akar campuran. Ini serba ngebut nih. Membuat akar campuran sama kayak tadi ya. Misalnya yang tadi akar pangkat 2 dari 8 kalau kita menjadikan campuran berarti apa? Kita pecah nih. 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Karena akar pangkat 2, maka setiap 2 bilangan kembar keluar ya. Yaitu 2 sisanya 1. Akar 2. Nah, ini namanya bilangan akar campuran. Sip. Nah, kenapa tadi di awal kalian harus punya modal bilangan pangkat 2 atau akar bilangan kuadrat itu untuk memudahkan sampai sini. Maksudnya gimana? Misalnya tadi akar 243 ya. Jadi kan kita bisa gini ya. 243 itu adalah 3, kalau dibagi 2 kan nggak bisa ya. Jadi kita selalu bagi dengan bilangan prima. Ya, selalu bagi dengan bilangan prima. Pertama 2 dulu. Kalau 2 nggak bisa, baru 3. 3 nggak bisa, 5. 5 nggak bisa, 7. 7 nggak bisa, 11. 11 nggak bisa, 13 dan selanjutnya. Itu bilangan prima. Jadi kita mulai dengan 2. 2, 4, 3, bisa nggak dibagi 2? Sudah pasti nggak bisa ya. Karena belakangnya bilangan ganjil. Sip. Bisa nggak dibagi 3? Si 2, 4, 3 ini. Bisa nggak? Siapa yang tahu sebuah bilangan bisa dibagi 3 atau enggak? Bisa? Caranya? Caranya adalah kita jumlahkan nih. 2 tambah 4 tambah 3. 9 kan ya? 9 bisa nggak dibagi 3? Bisa. Oh, berarti 2, 4, 3 bisa dibagi 3. Gitu. Contoh, misalnya saya bikin 3, 6, 2, 1, 7. Bisa nggak dibagi 3? 3 bisa dibagi 3. Habis. 6 bisa dibagi 3. 2 tambah 1 bisa dibagi 3. 7, bersisa nih, nggak habis dibagi 3. Jadi 3, 6, 2, 1, 7 tidak bisa dibagi 3. Ya, itu supaya kita hemat waktu. Nggak nyari terus gitu ya. Oke. Nah, 2, 4, 3 berarti bisa dibagi 3. Artinya 2, 4, 3 adalah perkalian 3 kali berapa? Nah, langsung aja nih. Berarti 2, 4 dibagi 3, 8. 3 dibagi 3, 1. 3 kali 81. Oh, 81 ini kan bilangan kuadrat, gitu ya. 81 kan bilangan kuadrat. Akar dari 81 berapa? 9. Berarti 9 akar 3. Nah, inilah gunanya tadi kenapa harus hafal minimal 1 kuadrat sampai 20 kuadrat. Ini salah satu fungsinya. Gitu ya. Harus kerja keras ngapalin di awal-awal. Ya, kita mulai. Soal ke-13. Misalnya gini. Akar 75 dikalikan dengan akar 32. Gitu. Berapakah A akar B? Bentuknya gini ya. Menjadi A akar B. Berapakah nilai A? Berapakah nilai B? Yuk, silakan. 2 menit deh sekarang. 2 menit. Mana 2 menit?
Yang udah bilang ya. Satu menit berlalu. Ada yang mau jawab? Berapa A, berapa B? Lima, 4, 3, 2, 1. Tet. Kurang waktu atau belum paham? Coba dijawab. Kurang waktu atau belum paham? Kira-kira apa? Kurang waktu. Paham nggak? Kita mulai ya. 75, ingat. Bagi 2, 3, 5, 7. Gitu ya. 75 dibagi 2 nggak bisa ya. Dibagi 3, 3 kali 25 ya. Oh, 25 bilangan kuadrat. Udah stop. Kalau sudah ketemu bilangan kuadrat, stop. Dikali 32 dibagi 2 bisa ya. 2 kali 16. Oh, stop nih. Berarti bisa kita keluar ya. Keluarnya akar dari 25 adalah 5. Di dalamnya 3. Akar dari 16, 4. Di dalamnya 2. Hukumnya perkalian. Kalau perkalian berarti apa? Perkalian berarti bilangan utama kali bilangan utama, akar kali akar gitu ya. Jadi 5 kali 4 adalah 20. Akar 3 kali akar 2 adalah akar 6. Berarti nilai A-nya 20, nilai B-nya 6. Begitu. Sampai sini paham? Paham nggak? Ayo, Dek, Entong, paham nggak? Paham nggak? Paham, Kak. Paham ya. Yuk, kita coba lagi yuk. Setelah ini, kita coba perkalian, masih perkalian ya. Setelah perkalian nanti baru kita ke penyimpulan pengurangan. Nanti minggu depan kita baru ke rasionalisasi. Nomor 14. Akar 98 dikalikan dengan akar 48 adalah A akar B. Maka berapakah A ditambah B? Nah, gitu pertanyaannya. Yuk, silakan. 2 menit dari sekarang.
Ada yang sudah? Aku cuma masih ragu, Kak. Ragu? Berapa? Antara 170 sama 172. 170 atau 172 gitu ya. Beda tipis ya. Oke lah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ada lagi yang jawab selain Davina? Kita coba ya. 98 adalah, kita bagi 2 bisa ya. Karena belakangnya, kalau belakangnya 0, 2, 4, 6, 8 itu bisa dibagi 2. 2 kali 49. Oh, 49 ini bilangan kuadrat. Stop di sini. 48, 2 kali 24 ya. 24 itu 2 kali 12. 12 itu 2 kali 6. 6 itu 2 kali 3. Oke, berarti begini. Sip ya. Nah, 2 kali 49, 49 keluar berarti 7 akar 2. 2 keluar, 2 keluar berarti 2 kali 2, 4 ya. 4 akar 3. Gitu. Maka di sininya berarti 7 kali 4, 28. Nah, 2 kali 3, 6. Maka A-nya adalah 28, B-nya 6 gitu ya. Jadi 28 ditambah 6 adalah 34. Begitu. Nanti dipahami lagi ya. Sekarang yang terakhir, soal 15. Waktunya sudah mau habis soalnya. Sekarang penyebelahan dan pengurangan. Penyebelahan aja deh. Akar apa ya? 108 gitu. Dikali ditambah akar 12 ditambah akar 75. Ini kita kerjain bareng aja ya. Waktunya udah habis soalnya. Jadi 108 itu adalah apa? Bisa dibagi 2 ya. 2 kali 54. 54 adalah 2 kali 27. 27 adalah 3 kali 9. Nah, 9 udah selesai gitu ya. Ditambah 12 adalah 2 kali 6. 6 adalah 2 kali 3. 75. 75 adalah 3 kali 25. Selesai gitu ya. Oke, ini keluar nih 2 dan 9 dan 3 ya. Ini kan 9 ya. Berarti 2 kali 3 6 ya. 6 akar 3 di sini berarti. Selanjutnya 2 ini keluar 2 akar 3. 25 keluar berarti 5 akar 3. Ekornya sama ya, sama-sama akar 3. Berarti yang kita hitung adalah bilangan utamanya. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 5, 13. Jadi jawaban akhirnya 13 akar 3. Begitu. Oke, sampai sini. Coba kembali. Saya pengen lihat semuanya. Baik Azla, Davina, Mikael, Ismi. Di on-kan videonya. Silakan. Saya pengen tahu Mikael gimana Mikael? Dibuka Mikael. Bentar, Pak. Ya, Kamera saya lagi rusak, Pak. Hah? Kamera saya lagi rusak kemarin tiba-tiba. Bisa aja si Mikael nih, pasti dia belum mandi ini tuh si Mikael. Saya udah mandi, Pak. Aduh. Kira. Saya mah anak gitu ya. rajin, Pak. Nanti di next pertemuan dibenerin ya kameranya Mikael ya. Ya insya Allah. Oke. Azila, Davina, Ismi dipelajari lagi, Mikael juga dipelajari lagi. Karena ingat ini terus bersambung materinya, dari satu bab ke bab lain itu bersambung dan pasti ada korelasi. Begitu nggak ngerti tanya, dan tanya itu nggak harus saat jam temu gini ya. Di grup juga bisa ditanya nanti ya. Kalau ada pertanyaan, ada PR yang memang nggak bisa dikerjakan, ditanya nanti
Om kasih contoh pengerjaan dengan soal lain, PR-nya dikerjain, bukan PR itu yang dikerjain, gitu ya. Oke, kita close dulu untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu di jadwal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.